Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafid Hadi Suara, absen 17, kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang paham-paham besar dunia. Materi yang saya akan bawakan yaitu 1. Liberalisme, 2. Sosialisme dan komunisme, 3. Pan-Islamisme, 4. Demokrasi, 5. Nasionalisme. 1. Liberalisme. Liberalisme adalah sebuah pandangan filsafat politik dan moral yang didasarkan pada kebebasan, persetujuan dari yang diperintah dan persamaan di hadapan hukum. Maksud dari kebebasan tersebut yaitu kebebasan beragama, kebebasan dari penindasan, kebebasan memperoleh hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi serta hak milik. Gerakan liberalisme yang diilhami oleh pemikiran Montesquieu dan Jean-Jacques Rousseau ini berkembang menjadi gerakan politik dengan meletusnya revolusi Amerika dan Prancis. Selanjutnya, 2. Sosialisme dan komunisme. Sosialisme adalah ideologi, pandangan filsafat, dan tindakan politik di mana sistem sosial dan ekonomi ditandai dengan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi. Komunisme adalah ideologi yang berkenaan dengan filsafat politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya menciptakan masyarakat dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial. Intinya, sosialisme dan komunisme menekankan hak kebebasan komunitas, bukan lagi menekankan hak kebebasan individu. Karl Marx merupakan orang yang paling berpengaruh dalam pengajaran paham sosialisme. 3. Pan-Islamisme. Pan-Islamisme merupakan sebuah ideologi politik yang mengajarkan bahwa umat Islam di seluruh dunia harus bersatu untuk dapat terbebas dari kolonialisme dan imperialisme bangsa barat. Gerakan yang berkembang dari Timur Tengah ini bersumber pada pemikiran Jamaluddin Al-Afghani yang kemudian diikuti Muhammad Abduh pada awal abad ke-20. Inti gerakan pan-islamisme ini adalah bahwa Islam lemah menghadapi dominasi Eropa karena umatnya menyimpang dari ajaran sejati. 4. Demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Sistem demokrasi sampai saat ini dianggap sebagai sistem yang paling baik. Dalam liberalisme terkandung juga prinsip-prinsip dasar demokrasi. Dalam sistem demokrasi, pemerintah memberi ruang yang sebesar-besarnya bagi individu untuk menentukan nasibnya sendiri. Dan yang terakhir, nasionalisme. Nasionalisme adalah paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah bangsa dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan bangsanya. Nasionalisme memiliki prinsip-prinsip kebersamaan, prinsip persatuan dan kesatuan, dan prinsip demokrasi. Faktor-faktor yang melatar belakangi gerakan nasionalisme Asia dan Afrika. 1. Penderitaan dan kesengsaraan rakyat akibat kolonialisme dan imperialisme. Kebijakan pemerintah kolonial membuat rakyat hidup dalam kemiskinan dan penderitaan yang berkepanjangan. Hal inilah yang mendorong bangsa-bangsa Asia dan Afrika bergerak menentang penjajahan bangsa Barat. 2. Kemenangan Jepang atas Rusia. Pada tahun 1904 sampai 1905, Jepang berhasil menaklukkan Rusia. Keberhasilan ini membangkitkan semangat bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk bangkit melawan kekuasaan bangsa Barat di negaranya masing-masing. 3. Kenangan akan kejayaan masa lalu. Di Indonesia, kejayaan di bawah Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit yang wilayahnya kekuasaan hingga keluar Nusantara membangkitkan harga diri, semangat, serta motivasi untuk melepaskan diri dari penjajahan. 5. Munculnya golongan terpelajar dalam masyarakat.
Hampir di seluruh negara Asia dan Afrika, semangat yang menggerakkan sikap untuk mengusir penjajah tidak hanya dilakukan dengan kekuatan senjata, tetapi juga melalui organisasi-organisasi gerakan yang bersifat nasional. Contohnya, tokoh-tokoh terpelajar seperti Dr. Sutomo, Dr. Muhammad Hatta, dan Insinyur Soekarno. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.